Nah, wujud Allah yang kita pakai, wujud Allah yang kita kenakan. Termasuk pengakuan diri aku. Nah, makanya aku ini dari mana asalnya? Tentu akunya es batu berasal daripada akunya air pula. Sama saja wujudnya, akunya. Nih, lalu nih batang tubuh siapa kalau bukan batang tubuhku ini? Emang batang tubuh hantu ini? Ini tubuhku. Tubuh bukan aku. Nah, tentu kan ini tubuhku. Nah, ini tubuhku tadi, mana akunya? Jangan dicari lagi akunya, masa mencari-cari akunya dekat. Begitu pula aku daripada Allah tadi, jangan dicari-cari. Nah, akunya si makhluk ini daripada Allah juga. Wujud si makhluk ini daripada Allah juga. Nah, artinya seluruhnya. Karena Allah tidak memerlukan segala sesuatu selain apapun, menciptakan makhluk tadi, termasuk Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Nur Muhammad, masih ingat kemarin tubuh kita lahir, tubuh batin daripada manusia. Tubuh lahir, tubuh batin. Atau diri lahir, diri batin. Itulah daripada yang disebut Nur Muhammad. Cahaya yang begitu mulia, yang agung daripada Tuhanmu, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau diri kita, wujud kita pun disebut Nur Muhammad, ya benar. Artinya cahaya kemuliaan, keagungan daripada Tuhan. Karena tajalli nyatanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bacakan sedikit tafsir daripada ayat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tafsir As-Saidi, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Saidi. Ini pakar tafsir abad ke-14 Hijriah. Inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia dan mengutus semua rasul untuk menyeru kepada tujuan tersebut. Tujuan tersebut adalah menyembah Allah yang mencakup memberi tentang ilmu mencintainya. Mencakup ilmu tentangnya, yaitu ma'rifat kepadanya, kembali menghadap kepadanya, dan berpaling dari selainnya. Namun semua itu tergantung pada ilmu tentang Allah yang dimiliki daripada diri tadi. Sebab kesempurnaan ibadah itu bergantung kepada ilmu dan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya atau Tuhannya, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Dan inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk berbakti, diberi beban taklif, dan Allah menciptakan mereka bukan karena mereka diperlukan oleh Allah. Artinya supaya mereka tadi mengenal Tuhannya juga. Kemudian tafsir daripada Hidayatul Insan bin Tafsiril Al-Quran, Ustadz Marwan Hadidi bin Musa MPD. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, dan dia mengutus para rasulnya untuk menyeru kepadanya, yakni untuk beribadah kepadanya yang di dalamnya mengandung makrifat mengenalnya dan mencintainya dan kembali kepadanya. Artinya dari Allah kembali kepada Allah juga, bukan dari tanah kembali ke tanah. Nah, artinya tanah dari mana juga. Nah, artinya dari Allah kembali kepada Allah juga. Jadi ma'rifat kepadanya, kemudian mencintainya, dan kembali kepadanya. Dan mendatanginya serta berpaling daripada selainnya.
Karena aku yang menciptakan tadi, maka aku yang engkau ingat, aku yang kau sembah, aku yang kau ingat, aku yang kau puji, maka janganlah berpaling selain daripada aku. Artinya jangan mentaati selain daripada aku. Ada kalau tuh akulah, ada aja akunya tadi. Karena sempurnanya ibadah tergantung sejauh mana pengenalannya kepada Allah. Jadi sempurna tidaknya ibadah menurut tafsir ini adalah bergantung kepada ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tafsir 1, 2 maupun tafsir Ibnu Abbas, ketiga-tiganya ini menunjukkan bahwa ibadah tadi, penciptaan Allah tadi agar manusia mengenal Tuhannya. Dan bisa disimpulkan ibadah itu hanya bisa sempurna bagi diri insan yang mengenal Tuhannya. Tanpa mengenal Tuhan, maka ibadah yang dikerjakan itu tak akan sempurna, atau kata baginda Nabi kemarin, tak akan pernah cukup. Amal ibadah yang dikerjakan orang yang tidak mengenal Allah itu tidak akan pernah cukup. Sebaliknya, walaupun sedikit amal ibadah orang yang ma'rifatullah, namun cukup amalnya tadi. Kita bacakan tafsir ini tadi, maka ibadahnya semakin sempurna. Bahkan setiap kali seorang hamba bertambah ma'rifatnya kepada Tuhannya, maka ibadahnya semakin sempurna. Manusia dan jin bukan karena untuk inilah Allah menciptakan manusia dan jin, bukan karena dia membutuhkan mereka. Dia tidak menginginkan rezeki dari mereka dan tidak menginginkan agar mereka memberinya makan. Jadi Tuhan kada minta puji, kada minta sembah, kada minta beri makan. Maha tinggi Allah yang maha kaya dan tidak membutuhkan kepada seseorang pun sesuatu apapun juga, dan seseorang pun dari berbagai sisi. Bahkan semua makhluk butuh kepadanya dalam semua kebutuhan mereka, baik yang doruri dalam pengertian penting maupun yang selainnya. Artinya makhluklah yang membutuhkan, yang memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memerlukan segala sesuatu selain daripada dirinya juga. Jadi Allah hanya memerlukan dan membutuhkan dirinya sendiri. Itu tafsir daripada Hidayatul Insan bitafsiril Quran. Nah, jadi begitu pentingnya tadi nikmat yang pertama, nikmat penciptaan, menghilangkan ketiadaan itu darinya sehingga ia menjadi ada. Tanpa nikmat itu niscaya ia akan tetap tidak akan pernah ada. Sesuatu yang tidak ada tentu tidak akan berharga. Artinya sesuatu yang tidak ada tidak akan pernah berharga. Tentu yang adalah yang berharga tadi. Artinya kalau kada ada jua bandanya, nah, artinya yang mewujud jua kembali kepada si wujud jua yang berharga tadi. Kalau kada ada bendanya, mana ada bisa harganya? Ya, semurah-murahnya uang, semurah-murahnya permata, kalau ada permatanya masih ada nilainya. Walaupun semahal-mahalnya gunung, tapi tak ada. Lebih baik permata batu kecil daripada gunung sebijian tapi bandanya kada ada. Artinya berharga yang ada juga, berharga yang mewujud juga. Kalau tak ada tentu tak ada nilainya.
Nah, karena diberi wujud oleh Allah tadi, maka adalah diri si makhluk ini tadi. Jadi wujud Allah itu nyata kepada diri kita. Bahkan bukan itu saja, bahkan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah itu menjadi nyata kepada diri si makhluk, si manusia ini tadi. Jadi zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah tadi nyata kepada yang maujud. Zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya daripada Allah Subhanahu wa taala melekat itu kepada yang maujud, artinya tajalli kepada maujud, yaitu khalifahnya si manusia. Maka nampak zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya dan namanya. Nah, namanya itu iya asmanya. Jangan lagi hendak berganti nama Allah Ta'ala. Nah, kenapa Asnawi? Nah, tahukah engkau Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala? Nah, itu artinya ketinggian ilmu kata orang tadi. Nah, iya kata karena dirimu nih saya mengenal Tuhanmu. Pak Asnawi itu iya sudah. Nah, karena Allah tadi gaib menjadi nyata kepada diri Pak Asnawi tadi. Itulah syukurnya si makhluk manusia tadi. Nah, syukurnya menanggung amanah daripada Allah, daripada diri manusia. Nah, karena pepohonan, batu, gunung, matahari, bulan, bintang, termasuk malaikat dan lainnya tidak bisa menanggung amanah daripada Allah. Manusialah yang menyanggupi amanah, menanggung amanah dari Allah. Itu ceritanya. Padahal Allah juga yang punya rencana. Manusia kan tidak ada. Manusia kan tidak ada. Yang ada tuh Allah juga. Nah, Allah juga tadi yang ada. Allah juga yang maujud. Kehendaknya pula yang terjadi. Maka setiap waktu, setiap saat engkau pandang diri ini tadi, nah, kau pandang diri ini tadi, maka secara hakikat engkau memandang wujud kebesarannya Allah. Karena diri tadi tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disebut lagi memandang, artinya memandang diri, iya tuh sudah. Jangan memandang Allah Ta'ala, ini namanya bersekutu. Karena ini sekadar memberi paham aja. Memberi paham hanya itibar isyarat. Ketika hendak sholat, siapa nang sholat tadi? Aku. Nah, beserta wujudku. Ini wujudku tadi. Nah, ketika hendak berjalan, wujud dengan akunya. Nah, maka mereka tadi hendaklah mereka taat kepada aku. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada aku. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenalku. Nih si batang tubuh diri tadi, si aku tadi mengenalku, kata Tuhan. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya manusia nih mengenal aku. Ini kan manusia, ada kan akunya, supaya manusia nih ingat dengan aku. Apa aja Tuhan? Abdalu zikri fa'lam anahu. Seabdal-abdalnya zikir adalah mengingat aku. Karena engkau diciptakan tadi supaya mengenalku, supaya abdi kepadaku. Jadi mengenal dulu, mengenal aku dulu, baru abdi kepadaku. Nah, itu proses penghambaan. Nah, dari mengenal wujud Allah tadi, nah, mengenal wujud Allah. Jadi segala sesuatu itu ada karena adanya Allah. Jadi adanya Allah menunjukkan adanya alam semesta. Adanya Allah ini menunjukkan adanya alam semesta. Wujud Allah lah yang maha nyata. Sedangkan wujud makhluk tadi itu sebenarnya gaib. Yang gaib itu sebenarnya wujud si makhluk.
Yang tidak ada tuh sebenarnya wujud si makhluk, yang ada tuh sebenarnya hanyalah wujud Allah bagi orang yang dianugerahkannya marifat. Yang wujud tuh yang ada tuh Allah sebenarnya, yang tiada tuh makhluk. Ada ini terbalik. Nah, yang dinyatakan makhluk yang ada Tuhan gaib, yang gaib yang mana? Nah, jadi wujud Allah lah yang maha nyata, wujud Allah yang maha nampak. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menutupi wujud Allah nih. Tidak ada sesuatu pun artinya selain daripada Allah yang bisa menghijabi. Jadi kemana-mana alam semesta beserta isinya ini kembali kepada wujud juga. Tanpa ada wujud Allah tak adalah dirinya. Tak bisalah manusia tadi berkuar-kuar bicara ibadah, bicara iman, takwa, tanpa ada keberadaan wujud Tuhannya. Saking dekatnya wujud Tuhan dengan dirinya tadi kada berjarak, maka manusia akan susah, akan sulit melihat wujud Tuhan. Maka di dalam beribadah tuh kadang-kadang kita kada bisa melihat wujud Allah, karena kita terobsesi dengan ibadah yang kita kerjakan, seolah-olah ibadah inilah yang menyelamatkan diri. Padahal ibadah tadi hanyalah bentuk penghambaan diri kepada Tuhan. Bukan bentuk ibadah ini tadi yang menyelamatkan. Ibadah itu hanya bentuk penghambaan diri kita kepada Tuhan. Penghambaan diri kepada Tuhan. Jadi ibadah tadi luas maknanya. Nah, kemarin disuruh makan, minum, berjalan. Itu kan ibadah juga daripada Tuhan. Nah, proses makan dan minum itu pula adalah nikmat pemenuhan kebutuhan. Jadi seperti makan, minum, uang dan lain sebagainya, itu pun adalah nikmat pemenuhan kebutuhan daripada Tuhan. Jadi diberi wujud, diberi pula yang lainnya, termasuk pakaian, sandang, pangan, papan. Jadi bukan hanya wujudnya, tapi semuanya kebutuhan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di dalam beribadah tuh jangan menggantungkan segala sesuatu kepada ibadah. Rajin-rajin ibadah, sholatnya dihusu-husu akan, tapi kada kena Allah. Dihusu-husu akan baca astagfirullahaladzim. Nah, diusul-usulkan bacaannya tadi, dipasih-pasihkan bacaannya tadi. Nah, cuma kada mengenal Tuhan tadi, lalu menggantungkan pula keselamatan, kesejahteraan kepada amal. Nah, ya waktu muda taat banget beribadah, sudah tua taat juga. Pas ada masanya satu saat engkau maksiat kepada Allah, meninggal dunia. Nah, waktu meninggal dunia tadi maksiat, padahal mula-mula taat banget. Nah, dari muda, dewasa, tua, cuma menjelang ajalnya kematian dia maksiat kepada Tuhannya. Apa yang diterima? Neraka. Nanti terima diri maksiat dengan Tuhan. Memang itu ditakdirkan Allah sebagai ahli neraka juga. Artinya memang dari awal bagus amal ibadahnya. Beranjak remaja, dewasa, tua, cuma menjelang ajal dia maksiat kepada Tuhan. Apa yang diterima? Neraka, karena menggantungkan segala sesuatu kepada amal, bukan kepada Tuhannya. Nah, itulah gunanya mengenal Allah. Mengenal Allah itu meningkatkan kesempurnaan ibadah. Ibadah yang sempurna itu hanya didapat dengan makrifat kepada Allah. Semakin makrifat dia dengan Tuhannya, semakin sempurna amal ibadahnya. Tetapi makin rajin beribadah tidak mengenal Allah, berpotensi kita mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Semakin rajin beribadah cuma kadang-kadang Allah, hati-hati meninggalnya bisa maksiat dengan Tuhan. Jangan juga amal ibadah tadi ditinggal. Nah,
jangan dibuang. Nah, tetap melaksanakan amal ibadah cuma karena Tuhanmu. Dengan makrifat tadi makin sempurna ibadahmu. Dengan makrifat tadi sempurna lagi ibadah. Bukan membuang ibadah, jangan dibuang ibadah tadi. Cuma kata Nabi, walaupun sedikit amal ibadah orang yang mengenal Allah itu cukup aja. Artinya jangan dibuang. Dan jangan pernah menggantungkan segala sesuatu kepada amal tadi. Keselamatan kita, apalagi mengharap surga. Waduh. Nah, harap surga, lembah amal ibadah kayak apa? Nah, ya memang lagi muda, lagi gagah perkasa, wah rajin beribadah, tua rajin. Nah cuma menjelang ajal nih Pak Haji Sulaiman, kalau maksiat dengan Allah, mensekutukan Allah, nah habis amal kita tadi. Amalmu yang lagi muda, yang lagi perkasa, yang gagah, yang sudah tua, habis terkuras ketika ajal menjelang. Kita mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Artinya pas meninggal syirik tadi, habis amal kita, dimakan yang hanya sekecil kita meninggal dunia. Pas meninggalnya ini yang mensekutukan Allah. Padahal lagi kecil, remaja, dewasa, tua, taat beribadah. Orang tadi rajin beribadah kepada Tuhan. Kata orang Banjar, kada lului waktu kah? Iya kah Bang Ero? Nah kada lului waktu. Mana waktu bisa lului? Kayak pakaian aja. Nah, artinya tadi dari kecil dididik beribadah. Remaja, dewasa, tua, makin rajin ibadah. Cuma menjelang sakaratul maut, dia meninggal dunia, dia mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Apa hukumnya? Ketika seorang muslim meninggal dunia mensekutukan Allah, apa? Tentu ajab nang diterima dirinya. Berbeda dengan orang yang ma'rifatullah, walaupun kata Nabi dia meninggal dunia dalam keadaan mencuri dan berzina, tetap Allah akan masukkannya ke dalam surga. Lihat di tafsir di Sahih Bukhari Muslim, riwayat Abu Jar. Nah, jadi hadis riwayat Abu Jar dari hadis riwayat Bukhari Muslim, dari perkataan Abu Jar, kabar gembira yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ingat. Nah kalau ahli ibadah kan dari awal tadi, dari kecil diajarin. Remaja makin kuat ibadahnya, makin tekun karena dididik dari kecil. Remaja, nah kemudian dewasa, meningkat lagi ketika tua. Cuma menjelang ajal dia mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Berzina kah, mencuri kah? Kada tahu kita. Kada tahu kita. Wow. Ahli bani beribadah banana, rajin ibadah dari naik ke usia tua. Pas menjelang ajal meninggal dunia. Nah, ini cerita aja, berzina kah, mencuri kah, mensekutukan Allah kah? Nah, artinya ada kebanggaan tersendiri kepada amal yang dia kerjakan. Ini termasuk riya. Dan riya termasuk mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Atau syirik. Atau dia mengharap sesuatu dari amal yang dia kerjakan. Nah, jadi bahasa riya itu banyak macamnya, halusnya tadi. Merasa berbangga diri dapat melakukan amal ibadah, termasuk riya. Itu termasuk syirik. Dia bila meninggal dunia, ia mensekutukan Allah tadi. Akibat diri kita tidak mengenal Allah, potensi besar kita meninggal dunia akan mensekutukan Allah. Bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengenal Allah,
ini berpotensi besar diri kita meninggal dunia dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Ini yang dipikirkan. Makanya janganlah engkau menggantungkan keselamatan, kesejahteraan dirimu dengan amal. Karena amal tadi kada menjamin, yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam riwayat hadis syarif, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Bila seseorang umat Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu, walaupun dia maksiat tapi tidak mensekutukan Allah. Maksiatnya apa di hadis itu? Berzina dan mencuri. Tetap Allah akan masukkannya ke dalam surga. Sedangkan engkau yang rajin beribadah, menggantungkan ibadah kepada keselamatan kesejahteraan diri dari kecil, dewasa sampai tua. Cuma diakhiri ketika sakaratul maut, engkau riya, engkau mensekutukan Allah lalu meninggal dunia. Nah, rugi besar Pak Haji Sulaiman. Dari kecil, dewasa, tua, beribadah terus. Pas menjelang hayat, akhir hayat, buat maksiat dengan Tuhan, nah celakalah diri tadi. Inilah yang dikhawatirkan para arif billah tadi, mati di luar Islam. Di luar Islam apa? Yang mensekutukan Allah itu di luar Islam. Mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Nah, jadi jangan berbangga diri dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Apalagi ini bulan puasa, Pak. Bentar lagi kan bulan puasa. Rame-rame, nanti pas matinya rame-rame tadi. Nah, mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Kalau tahu besok meninggal, ya siap-siap Pak Haji Sulaiman, ya kan? Kalau tahu besok meninggal, hari esok, hari Minggu, saya meninggal dunia pukul 3 sore, ya siap-siap diri itu. Kalau kada tahu gimana? Nah, kalau kita kada kenal Allah, nah kan? Itulah pentingnya daripada beberapa tafsir tadi. Mengenal Allah itu menyempurnakan amal ibadah. Semakin mengenal Allah, ibadahnya akan semakin sempurna. Sempurna itu dalam pengertian apa? Tidak cacat, tidak rusak. Itu yang disebut sempurna. Utuh tadi, ibadahnya itu tidak mengandung kesyirikan. Ibadahnya tadi tidak mengandung ujub riya. Itu yang disebut kesempurnaan ibadah. Makin mengenal Allah, maka ibadah seorang tadi akan semakin sempurna. Jadi semakin sempurna itu maksudnya jauh daripada syirik tadi, jauh daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Ataupun sebaliknya, manusia dulu dia jahil, dia penjina, penjudi, pemabuk, setelah akhir hayat dia tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini rahmat besar bagi dirinya, karena Allah mentakdirkan dirinya sebagai ahli surga. Nah, itu orang ada kan cerita, itu pemabuk, penjina, penjudi dan lain sebagainya, pekerjaan maksiat dia lakukan. Tetapi ketika dia menjelang sakaratul maut, dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Maka dalam hadis ini disebutkan Allah akan masukkannya ke dalam surga. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim daripada riwayat Abu Dzar. Ini wujud tadi. Nah, maka nikmat yang pertama, nah kembali kita lah. Nikmat tadi adalah wujud Allah. Nah, wujud Allah di dalam beribadah ini jangan lupa dengan ini wujudnya. Yang kita pakai ini wujud Allah. Lalu jadi batang tubuh.
jadi batang tubuh lahir, batang tubuh batin, setiap memandang ini tadi. Ingat dengan aku, jar Tuhan, tidak aku jadikan jin dan manusia supaya mengabdi kepada aku.